Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun sedikit, tapi sebenarnya dia open gap, jadi sebenarnya naik ya kalau dibandingkan dengan closing hari lalu. Trennya masih mengalami kenaikan, tapi seperti biasa volumenya turun. Hari ini saya mau bahas salah satu pertanyaan-pertanyaan dari billionaire ketika memilih sesuatu ya, memilih saham, memilih investasi. Namanya Peter Thiel. $7 billion question ya. How many does your business? Answer yes to. Jadi dia ini co-foundernya PayPal dan Palantir. Palantir itu satu perusahaan yang lagi uptrend karena dia punya AI atau punya database yang dipakai untuk suggestion ya, menyarankan ke militer, ke pemerintahan, ke perusahaan, apapun itu. Nah, teman-teman searching aja. Lah, dari 7 pertanyaannya dia, yang pertama the engineering question. Apakah perusahaan itu mampu menciptakan breakthrough terkait teknologi dibandingkan hanya improvement yang sifatnya itu hanya incremental ya. Maksudnya ya before after naik sekian gitu. Itu salah satu kriteria utama dia memilih melakukan investasi terhadap sebuah perusahaan. Nah, pertanyaan ini termasuk hal yang menarik buat kita investor yang jangka panjang. Jadi memilih perusahaan-perusahaan yang punya atau bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini cukup menarik. Jadi kalau kita mau cari saham di Indonesia maupun di luar negeri, salah satu pertanyaan yang patut ditanyakan ya nomor 1 ini. Oke. Itu checklist ya. Kalau ternyata nggak bisa, gimana? Nah, ke pertanyaan berikutnya. Timing question. Apakah sekarang itu saat yang tepat untuk memulai bisnis tersebut? Gojek misalnya, kalau dimulai tahun 2001 atau taruhlah tahun 2004, mungkin nggak akan laku. Karena waktu itu tidak ada smartphone yang seperti smartphone zaman sekarang. Dulu masih Nokia, masih macam-macam kan. Dengan Gojek dimulainya sekarang karena semua orang sudah punya smartphone, timingnya pas, tepat. Jadi perusahaan bagus kalau timingnya nggak tepat, investasi kita pun juga bisa buyar. Contoh misalnya Antam ya. Antam ini bagus nih, potensi yieldnya 10%. Tapi kalau kita lihat timingnya, apakah tepat kita masuk sekarang? Ternyata kalau dilihat lagi downtrend teman-teman. Masih di atas MA 200 sih, tapi dia lagi downtrend. RSI juga lagi downtrend. Asing juga lagi jualan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari berturut-turut lagi jualan. Pertanyaannya, walaupun bagus untuk investasi, apakah sekarang saat yang tepat? Itu yang harus evaluasi. Karena ada kemungkinan kalau masuk dengan posisi downtrend seperti ini ya. Misalnya masuk di sini nih. Kan ini lagi downtrend. Masuk di sini 3100. Jadinya turun ke 2900 ya floating loss. Jadi pertanyaan nomor 2 ini relevan menurut saya. Bagus untuk kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri terkait dengan investing. Selanjutnya nomor 3, the monopoly question. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan itu menjadi mayoritas di ceruk market tertentu? Apakah dia memulai di ceruk market namun dia itu menjadi mayoritas? Kalau iya, ini potensi menjadi perusahaan yang bagus. Namanya pertanyaan-pertanyaan ini kan untuk menguji atau memvalidasi startup ya. Itu pertanyaan nomor 3. Kalau jawabannya iya, ada di perusahaan Indonesia lagi IPO 1, 2, 3, iya semua nih. Lanjut bisa ke nomor 4, the people question. Apakah perusahaan ini memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat? Ya itu penting, sangat penting. Karena dengan memiliki sumber daya atau orang yang tepat di tempat yang tepat, potensi perusahaannya akan growth sangat besar dibandingkan tidak memiliki itu. Itu pertanyaan dia nomor 4. Nomor 5, the durability question. Apakah posisi perusahaan di market sekarang ini akan bisa dipertahankan 10-20 tahun ke depan. Nah, ini menarik nih. Kalau kita mau lagi lihat saham, biasanya kalau saya lihat batubara, PTBA, berapa cadangan batubaranya? Kan gitu kan pertanyaannya. Masih bisa nggak dia defend? Masih bisa nggak dia bertahan sampai 10-20 tahun ke depan? Karena long term investment buat kita.
Gimana ITMG? Masih bisa nggak sekian puluh tahun ke depan? Itu menarik sesuai dengan pertanyaan Peter Thiel. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Nomor 6, the distribution question. Apakah perusahaan ini mampu mendistribusikan produknya instead of just create the product? Hanya bisa bangun saja. Contoh nih, yang kemarin saya bahas, Auto menjadi salah satu perusahaan yang mampu meng-create produk dan mampu mendistribusikan produknya. Karena terbukti dia punya manufaktur, terbukti dia punya sales. Kemarin saya sudah bahas tuh di video sebelumnya tuh. Cek teman-teman yang bahas masalah Auto dan ASII. Ini menjawab pertanyaan Peter ini nomor 6. Artinya apa? Kalau kita punya perusahaan, megang perusahaan, mau beli perusahaan, punya kelebihan nomor 6, berarti itu salah satu kelebihan yang cukup bagus. Ini investing mindset ya, bukan trading mindset ya. Jangan berharap dengan 7 pertanyaan ini di yes semua, kemudian kita beli besok langsung cuan. Enggak begitu. Kalau itu mah technical mindset. Ini kalau technical nggak perlu hitung-hitungan. Yang perlu adalah pengamatan. Hitung-hitungan mungkin ada sedikit ya, tapi pengamatan itu yang paling perlu. Melihat ciri, siapa yang masuk, siapa yang menggerakkan harga, sudah bottom atau sudah resist atau ada tanda tertentu, itu trading. Tapi kalau investing, yang dilihat adalah di belakang layarnya, di belakang laporan keuangannya. Bukan cuma laporan keuangan, tapi di belakang laporan keuangannya. Orang-orang yang menciptakan, ayo meng-create laporan keuangan itu. Dan di belakang pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab. Apa itu pertanyaannya? Ya ini salah satu pertanyaannya. Kalau teman-teman punya list pertanyaan sendiri, ya bisa aja. Karena setiap orang itu memutuskan untuk investasi dengan berbeda-beda cara gitu. Apakah kita harus follow ini? Belum tentu. Tergantung style kita mau seperti apa. Jadi apapun yang ada di YouTube, apapun yang ada di internet, itu semua referensi. Apa yang saya katakan ini semua referensi. Jangan telan mentah-mentah. Teman-teman silahkan upgrade atau update sendiri. Bagaimana cara Anda untuk memulai, bagaimana cara Anda untuk mengevaluasi. Jangan 100% percaya omongan saya. Selalu saya katakan begitu di setiap ada kesempatan video yang saya create. Karena saya rekam video itu tanpa skrip, jadi ngomong ngalor ngidul begini saja. Kadang-kadang lompat-lompat. Kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang saya enggak ingat. Itulah faktanya, itulah kondisinya gitu. Dan sudah saya declare bahwa YouTube ini sebenarnya untuk tempat saya curhat sebenarnya. Ngobrol ngalor ngidul, nungguin komen, sama nungguin cuan di Porto. Itu bagian dari perjalanan aja sih kalau cuan di Porto ya. Tapi kan Anda semua udah tahu saya simulasinya bagaimana, long term simulationnya bagaimana, kan sudah mengerti. Walaupun tiap hari saya mengupdate YouTube gitu, apakah tiap hari saya trade? Enggak. Pertanyaan terakhir ini, the secret question. Nomor 7 ini memang agak susah ya. Apakah perusahaan bisa mengidentifikasi uniqueness opportunity, peluang yang unik, yang orang lain itu nggak tahu, nggak paham, yang orang lain itu nggak lihat? Ada nggak kira-kira? Nah, nomor 7 ini memang $billion ya. Memang $billion. Kalau kita bisa mengidentifikasi, orang lain belum melihat, ya kan, kuncinya that others don't see. Artinya kita ngelihatnya pertama, ngelihatnya awal-awal, sebelum orang lain banyak yang lihat. Dan itu biasanya cuma di bawah 5%. Dari 100% orang, 95 itu nggak lihat, 5% orang lihat. Makanya mereka yang sudah bakat kaya biasanya susah miskin gitu. Kenapa? Karena ini, they see what other people don't see. Tahu nih saya bahasa Inggris hari ini ada English Day. Anak saya yang nerocos saja dari tadi bahasa Inggris, jadinya ke bawah-bawah nih saya nih ya. Nah gitu teman-teman, ada 7 pertanyaan yang menurut saya menarik dari Peter Thiel ya, founder dan co-founder dari PayPal and Palantir. Ini bisa kita jadikan referensi. Anda bisa simpan supaya nanti jadi poin checklist ketika memilih saham. Saya mau keluar masuk di saham ini saja, karena salah harga pun ketika saya masuk, floating loss pun ketika saya masuk, saya yakin karena 7 pertanyaan ini semuanya yes. Nggak usah trading kemana-mana, trading di satu saham itu saja. Kalau ketemu
pegangin terus itu saham. Kalau nggak rame gimana bang? Ya cari yang rame lah. Nggak rame masa mau trading di situ ya? Carilah yang rame gitu loh. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.